Hari ini di bulan yang baru kita akan masuk ke sebuah seri yang namanya Devoted to Obey. Devoted to Obey. Saya bisa kasih tahu sebelahnya kiri kanan bahwa satu bulan ini kita akan bicara tentang Devoted to Obey. Devoted to Obey. Kasih tahu sama sebelahnya, nurut. Ya. Ada sebuah ayat yang dikeluarkan di Kisah Rasul 2 ayat 36 oleh seorang yang namanya Petrus. Petrus bilang bahwa Yesus adalah Tuhan di Kisah Rasul 3 ayat 26. Dia bilang bahwa bahwa Yesus itu Tuhan. Petrus hari itu mengumumkan untuk pertama kalinya mungkin di depan orang banyak, di depan 3.000 orang. Lebih dari 3.000 orang, karena yang kemudian bertobat adalah 3.000 orang. Hari itu Petrus bercerita dan memberi sebuah statement bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebuah statement yang waktu itu sangat-sangat mungkin fenomenal. Wah, kok bisa tiba-tiba dia bilang Yesus adalah Tuhan? Nah, saya rasa kita semua di sini nggak usah dijelasin, Yesus adalah Tuhan. Jesus is God, kita tahu. Jesus is God. Semua orang dari sini tahu Jesus is God. Sebagian besar dari kita ngerti, karena kita semua sudah selamat, kita ngerti. Yesus adalah Tuhan, yes. Tapi problemnya, Jesus is God. Kita semua tahu, but whether if Jesus is my God, that's a different thing. Itu hal yang berbeda. Kalau kita bisa lihat, Yesus itu Tuhan, saya rasa semua orang Kristen, semua orang percaya akan tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kalau Yesus itu Tuhan saya, maka ada satu tanggung jawab, ada satu relasi, ada sebuah hubungan yang kemudian jadi memberatkan. Karena ketika Yesus itu Tuhan saya, Jesus is my God, maka ada sebuah komitmen di situ. Ada sebuah hal yang jelas-jelas berbeda. Yakobus 1 ayat 22 itu bilang begini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman katanya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, jangan cuman pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22 saya rasa tidak akan pernah ditulis kalau hari itu, pada zaman itu, pada masa itu, semua orang melakukan firman. Kalau semua orang pada zaman itu melakukan firman dengan baik-baik, maka saya rasa Yakobus 1 ayat 22 nggak akan pernah nyampe ke kita. Tapi kenapa Yakobus 1 ayat 22 itu bisa ada nyampe ke kita? Karena ternyata banyak orang yang tahu Yesus itu Tuhan. Tetapi nggak banyak orang yang mau ambil bagian dan bilang bahwa Yesus itu Tuhan saya. Jesus is my God. Karena waktu kita bilang Yesus adalah Tuhan saya, ada sebuah ikatan bahwa apapun yang dia bilang, kita harus ikutin. Kita bukan saja pelaku pendengar, tetapi kita jadi pelaku. Kita bukan saja cuman dengerin. Saya selalu punya istilah yang saya bilang adalah orang-orang yang gendut rohani. Orang-orang gendut rohani ini adalah orang-orang yang banyak makan, ya sama seperti bentuk tubuh saya mungkin. Orang-orang yang banyak makan, kurang olahraga. Terlalu banyak masuk pemahaman, knowledge, head knowledge, segala sesuatu tentang pemahaman firman. Sekarang sermon apapun kita bisa dapat di YouTube, di podcast. Dulu podcast bayar, sekarang podcast gratis. Kita bisa dapat apapun di internet dan kita bisa dengar. Sehingga kita punya yang namanya head knowledge. Problemnya begini, dilakuin enggak? Waktu itu enggak dilakuin, maka kita jadi orang-orang yang gendut rohani. Segala sesuatu tahu. Ini tahu, itu tahu, ini tahu, itu tahu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Problemnya gini, dilakukan atau tidak? Sebab bedanya orang yang melakukan dengan orang yang cuma sekedar tahu, itu gede banget. Devoted to obey
dalam 1 bulan ini, dalam seri 1 bulan ini, kita akan bicara tentang gimana caranya kita yuk sama-sama semuanya untuk kita bisa sama-sama devoted to obey. Enggak cuman dengar, enggak cuman tahu, tapi kita mau sama-sama lakukan. Sebab apapun yang kita dengar, kalau cuman jadi pendengar saja, enggak ada gunanya. Yakobus 1 ayat 22 bilang begitu. We obey what we believe. Obey what you believe. Apa yang kita percaya biasanya kita bakal nurut. Kita percaya banget bahwa Yesus itu Tuhan. Kita tahu banget bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan kita. Kita tahu banget bahwa Yesus itu punya segala kuasa. Tapi seberapa besar kita obey. Ada satu putaran, hal simple banget. Setiap hari saya ketemu. Tapi seringkali orang memang jatuh bukan di hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil. Setiap hari saya pulang ke rumah saya harus lewatin sebuah U-turn, di mana ada satu U-turn yang tidak boleh, lalu ada di sebelah depannya ada satu U-turn yang boleh. Dan setiap hari saya harus bikin keputusan, apakah saya mau U-turn di tempat yang ini atau di tempat yang itu. Karena buat saya sama aja. Kalau saya bawa mobil, maka saya akan muter di tempat yang U-turn seharusnya. Karena memudahkan. Tetapi ketika saya bawa motor, dan kemudian ketika macet, pulang jam 5 sore, ketika jalan Soekarno-Hatta sebelum U-turn ke Holis itu sudah sangat penuh dengan orang, beca, angkot, semua ada di sana, maka akan sangat-sangat menggoda untuk muter di tempat yang seharusnya enggak boleh muter. Ya enggak? Dan kalau kita orang-orang yang melakukan firman, maka tentunya kita akan muter di yang lebih jauh itu. Yang masih harus kena macet. Mungkin dari tempat saya ini sampai ke sana masih makan waktu kurang lebih 1/4 jam lagi. Pakai motor dengan kondisi kemacetan seperti itu, mungkin baru 1/4 jam lagi bisa muter. Wah, udah lapar. Kenapa gak muter sekarang aja? Ya kan? Kalau kita betul-betul tahu bahwa Tuhan itu Tuhan, bahwa melakukan firman adalah bagian kita, bahwa kalau jadi penurut, jadi orang taat, obey, maka seharusnya setiap hari kita ikutin segala sesuatunya. Tapi saya juga ada bersama-sama dengan saudara, the struggle is real ya, ketika sudah jelas-jelas kita bisa belok, tentunya semua orang akan belok. Tapi saya ngerti banget value IFJF. We don't do like that. Kalau di situ nggak boleh muter, saya muter di depan. Ada amin? Kalau di situ memang nggak boleh muter, value kita akan ikutin. Memang nggak boleh muter. Saudara tahu bayar harganya? Ya susah. Saya juga tahu. Berkali-kali saya juga pernah melanggar. Istri saya juga selalu protes. Kenapa muter? Enggak boleh. Kalau kita ngerti bahwa di situ kita enggak boleh itu. Bukan karena ada orang lewat. Nanti tiba-tiba ada yang lewat. Jemaat lihat Pasturio muter. Oh my God. Bukan karena itu. Tetapi karena kita ngerti bahwa emang enggak boleh muter. Karena Tuhan bilang. Kalau kita hidup benar, kita ikutin semua aturannya Tuhan, maka kita akan dapat bagiannya. Dan kalau kita bisa lakukan itu, saya rasa kita semua akan milih untuk muter di tempat yang seharusnya. Ada satu orang di kumpulan murid-murid Yesus yang namanya Thomas. Kita tahu dan kasihan sekali karena Thomas ditulis di semua bagian Injil dan kemudian Thomas ditulis dengan doubting Thomas, Thomas yang pernah ragu-ragu. Terus kemudian dia bilang kalau aku gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, kalau dia memang sudah bangkit tolong kasih lihat, nanti saya mau cucukin tangan saya dan saya mau masukin tangan saya ke lambungnya. Saya pengen lihat dulu kalau memang Yesus itu betul-betul sudah bangkit. Dan kemudian 8 hari kemudian katanya, Yesus betul-betul menampakkan diri di depan dia. Dan kemudian Yesus langsung ngomong sama Thomas. Thomas, silahkan cucukkan tanganmu ke lambung. Just do it.
Dan ada begitu banyak gambar di internet, ada begitu banyak gambar yang kasih lihat bahwa Thomas cucukin jarinya ke situ. Saya nggak lihat itu di Alkitab. Saya percaya apapun yang ditulis di Alkitab. Saya nggak lihat itu di Alkitab kita. Di Alkitab kita nggak pernah ada cerita kemudian Thomas berjalan mendekati Yesus, kemudian dia mencucukkan tangannya, jarinya kepada lubang di telapak tangan Yesus. Nggak pernah ada tulisan begitu. Di 4 Injil tidak ada tulisan begitu. Yang ada adalah Thomas menjawab dia, "You are my God, you are my Lord." Engkau Tuhanku, engkau Allahku. Nggak pernah ada cerita dia berani cucukin itu. Saya berusaha untuk bayangin apa yang terjadi hari itu. Ketika Thomas lihat Yesus, kemudian dia nggak punya keraguan sama sekali. Sama sekali tidak ada keraguan dalam hatinya. Dia langsung bilang, "Lord, you are my God, you are my Lord." Kalau kita encounter Tuhan, kalau kita ketemu Tuhan, kalau Tuhan senantiasa ada di situ, kalau Tuhan selalu ada di dekat kita, maka kita akan selalu bisa bilang, "You are my God, you are my Lord." Coba kalau saya setiap kali muter di tempat yang tadi saya ceritain, terus saya pikir bahwa Yesus ada bersama-sama, saya bonceng, saya muter enggak? Apa kira-kira saya akan ngelanggar? Apa kira-kira saya bakal bikin aneh-aneh? Seringkali kita ngerasa bahwa Yesus nggak ada di situ. Seringkali kita ngerasa bahwa Tuhan nggak ada di situ. Seringkali kita cuman ngerasa bahwa hidup ini cuman ada kita doang. Sehingga terus kemudian kita mulai pikir aneh-aneh. Kita mulai punya ide aneh-aneh. Kita mulai ngelakuin segala sesuatu yang ada di otak kita. Segala sesuatu yang kita pandang baik. Karena Amsal bilang setiap orang memandang baik apa yang dia pikirkan. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di situ, Allah ada di situ, Thomas nggak berani maju. Dia langsung bilang, "Guru, kau Tuhanku, kau Allahku." Saya mau cerita, saya punya seekor anjing. Jadi saya mau cerita The Parable of the Dog. Di Cutting Edge Magazine saya tulis tentang Parable of the Dog. Ya, ini anjing saya. Kecil sekali, sampai hari ini kalau dibawa kemana-mana selalu dikasih tahu umur berapa bulan. Dan saya selalu jawab sudah 8 tahun. Jadi kita punya dia sejak pertama kali, kayaknya sekitar 1 tahun kita menikah, terus kemudian kita adopt dia dari bayi. Terus kemudian selama dari bayi itu dipegang oleh tangan saya, dididik oleh tangan saya. Terus kemudian segala sesuatu saya yang jaga, segala sesuatu saya yang pegang. Kalau tadinya hari ini mau saya bawa ke sini, tetapi setelah lewat begitu banyak pertimbangan, saya takut nanti dia kejeblur, terus masuk gitu ya. Jadi, tapi kalau dia bisa ada di sini, maka saya bisa kasih lihat bahwa kalau saya panggil, saya cuma tinggal, dan dia bakal diem di sini, di kanan saya. Dia bakal stay di situ dan gak bakal ngapa-ngapain. Kalau dia jalan, saya cuma tinggal, dia balik lagi. Dan saya bisa bawa dia pergi jalan-jalan, unleash, tidak diikat. Saya pernah bawa dia keliling komplek, unleash, gak diikat. Karena dia ngerti, waktu saya panggil, dia bakal diem. Nah, anjing sebagian besar kalau orang-orang yang punya anjing, maka ngerti banget kalau anjing itu tidak bisa diatur, tidak bisa diajarin, nggak semua anjing bisa diajarin, nggak semua anjing bisa bersih. Kebetulan anjing saya ini sangat-sangat bersih, dia tinggal di dalam rumah, segala sesuatu, she's doing her business outside, jadi nggak ada kotoran di dalam rumah, jadi ya bersih banget. Tapi untuk bisa ngurus yang kayak begitu, maka kita perlu ketemu dengan anjing yang tepat, di waktu yang tepat. Lalu kemudian kalau kita nggak bisa punya waktu, maka kita harus ketemu dengan pelatih yang tepat. Kalau anjing itu liar, maka anjing itu harus ditaruh dulu, terus kemudian dikasih makanan, kemudian dia bakal berusaha untuk ambil makanannya, terus kemudian pelatihnya bakal tahan dia.
Kita lihat seberapa will-nya, seberapa besarnya, grit-nya anjing ini. Kemudian pelatihnya bakal taruh, tahan, tunggu, sampai dia ngerti perintah. Duduk, duduk, duduk. Ya ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris, pelatih-pelatih di sini. Terus kemudian sampai dia ngerti, kemudian dia duduk, dia tahu bahwa nggak bisa ambil makanan sampai dikasih. Biasanya satu kali session itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, ya tergantung dengan will-nya si anjing itu. Kalau dia memang grit-nya tinggi, bisa berjam-jam. Dan mungkin session itu habis, udah minggu depan baru start lagi. Terus gitu terus, sampai dia ngerti we have to break the will. Sampai dia ngerti bahwa untuk bisa ambil sesuatu itu harus dikasih tahu dulu, baru dia mau. Kebetulan anjing yang saya punya ini, dari sejak bayi kita punya, sama sekali nggak pernah saya gituin. Dari sejak awal saya kasih tahu bahwa ini boleh, itu nggak boleh. Kencing di dalam nggak boleh, buang kotoran di dalam nggak boleh. Terus kemudian saya bawa keluar. Dari sejak awal dan sampai hari ini, buat dia nggak pernah masalah sama sekali. Selama saya ada, perhatian baik-baik, selama saya ada, dia sama sekali gak punya masalah dengan makanan, dengan bentuk yang lain, dengan mainan yang lain. Selama saya ada, dia bakal tenang, dia bakal diem. Kalau saya pulang, dia bakal berusaha untuk nyamperin. Kalau saya ada di rumah, dia akan duduk di bawah saya. Selama hadirat saya ada, dia akan baik-baik aja. Dia baru mulai susah diatur ketika tuannya nggak ada. Dia baru mulai susah diatur ketika tuannya pergi. Dia baru mulai susah diatur ketika dia nggak lihat ada leadernya di situ, ada tuannya di situ, ada Tuhannya di situ. Saudara nangkap apa yang saya maksud? Waktu kita, ya kadang-kadang mungkin saya nggak berusaha menyamakan seseorang dengan peliharaan saya, tetapi kita seringkali bertingkah laku seperti itu. Kita mulai menggonggong, kita mulai marah ketika Tuhan nggak kasih kita banyak hal. Ketika Tuhan terus kemudian seperti menahan banyak hal. Ketika kita berdoa dan kemudian dia sama sekali nggak jawab. Ketika terus kemudian kita minta ini, minta itu dan Tuhan sama sekali nggak bilang apa-apa. Tidak ada apapun. Dan kemudian kita mulai barking. Kemudian kita mulai ngomel. Kemudian kita mulai sibuk. Kita mulai harus dipatahkan. Dan Tuhan ngerti banget. Kehadiran dia di situ sama seperti dia hadir dan kemudian Thomas just break. Thomas langsung, oke Tuhan, ya saya tahu, saya ngerti. Saya nggak harus cucukin tangan, saya nggak harus cek apa lambung itu betul-betul bolong, saya nggak harus lakukan itu, saya tahu. Kalau Tuhan hadir saja, saya tahu. The parable of the dog ini bicara tentang kalau kita kejar kehadiran Tuhan saja. Kalau Tuhan hadir saja, tanpa kita minta apa-apa. Cuman Tuhan hadir saja. Ada satu kata dalam Alkitab kita yang artinya menyembah. Nah, kata itu proskuneo. Proskuneo itu dari bahasa aslinya itu artinya adalah seperti anjing yang menjilati tangan majikannya. Kemudian dipakai di perjanjian baru untuk menggantikan kata menyembah. Proskuneo artinya seperti seekor anjing datang dan menjilati tangan tuannya. Dan kalau kita cuma kejar kehadiran Tuhan aja, Tuhan hadir saja, Tuhan hadir saja. Saya rasa kita semua akan ngerti apa artinya obey. Sebagian besar dari kita cuman ngerti obey ketika Tuhan ada di situ. Waktu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka kita pakai itu. Setiap kali kemanapun kita pergi, make sure Tuhan ada di situ. Make sure kita sadar banget bahwa Allah memang ada bersama-sama dengan kita.
The dog obey me because I'm her Lord. Dia ngerti banget karena saya tuannya. Saya tuannya. Dia tahu banget saya ini tuannya. Dia tahu banget, ngerti banget saya ini tuannya. Kalau ada orang kasih dia perintah, dia gak bakalan ikut. Dia cuma ikut kata-kata saya dan kata-kata istri saya. Mari kita sama-sama lihat di 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dari mana orang tahu kita ini orang percaya? Dari mana orang tahu kita ini adalah anak-anak Tuhan? Dari mana semua orang tahu kalau kita ini adalah orang-orang percaya? Dari tandanya. Ada satu tanda yang orang lain gak bisa contoh, orang lain gak bisa lihat, orang lain gak bisa tiru. Yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita turuti perintahnya. It's a simple thing. Saya mau mulai bulan ini dengan sebuah message yang simple. Tapi kadang-kadang kita sering jatuh di hal-hal yang simple. Ada satu cerita di Perang Dunia yang kedua. Ada satu orang yang namanya Desmond Doss. Dan kemudian orang ini dibikin sebuah film. Ada film namanya Hacksaw Ridge. Ada beberapa dari kita yang mungkin juga udah nonton. Film yang ya kalau saudara nggak suka film perang maka juga sangat sulit untuk bisa nonton film ini karena filmnya lumayan menakutkan untuk orang-orang yang tidak suka film-film tentang perang. Ceritanya adalah dia hidup di sebuah tempat dan kemudian dia sign up bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk bisa masuk dalam ketentaraan dan kemudian ikut membela bangsanya, ikut membela Amerika di Perang Dunia yang kedua. Kemudian dia dikirim ke Jepang, ke sebuah tempat namanya Okinawa. Dia masuk dalam bagian dari medis. Dia nggak ikut angkat senjata karena Desmond ini punya sebuah pemahaman. He devoted to obey. Sebuah pemahaman yang cuma dia sendiri yang punya. Kalau kita cari ke semua tempat, juga mungkin gak ada yang punya pemahaman kayak dia. Dan kalau saya punya tentara kayak begitu dan saya jenderalnya, saya juga gak mungkin berangkatin dia. Tetapi Desmond ini punya sebuah pemahaman sendiri bahwa dia tidak akan pernah angkat senjata. Tidak akan pernah. Jadi dia bermasalah ketika training, dia bermasalah ketika dikirim, dia gak mau pegang senjata sama sekali. Dan singkat cerita kemudian tiba-tiba dia sampai di tempat itu. Ada satu cerita dari beberapa teman-temannya, ini kisah nyata, teman-temannya tulis bahwa mereka sudah mau membunuh Desmond. Karena tentara yang gak punya senjata is a casualties. Malah bikin susah. Kalau dia ada di situ, dia malah bikin susah yang lain. Jadi yang lain udah mulai bersekongkol. Liatin aja, pokoknya nanti begitu pas kita turun, saya yang pertama tembak dia. Sebelum tembak musuh, tembak dia dulu. Singkat cerita, mereka ditaruh di sebuah tempat di Jepang, dan kemudian tentara Jepang sudah menyiapkan bunker-bunker, dan kemudian tentara Amerika kalah. Habis hari itu, sama sekali tidak bisa berkutik. Dan kemudian ada begitu banyak korban. Dan Desmond sebagai medis, dia bertahan ada di situ, di tempat itu semalam-malaman. Ketika semua orang sudah lari dan semua orang sudah pergi. Di tengah desingan peluru, granat, ledakan di mana-mana. Dia bulak-balik, dia ambil satu orang yang masih hidup. Kemudian dia bawa. Terus dia turunin lewat sebuah tebing. Dikasih nama Hacksaw Ridge karena ada satu tebing yang sangat-sangat sulit. Kemudian dia turunin pakai tali satu-satu. Sepanjang malam ada 75 orang yang dia selamatkan. Yang kalau hari itu dia tidak ada, maka ada 75 tentara,
ada 75 keluarga yang akan kehilangan. Ada 75 istri yang mungkin akan kehilangan suaminya. Ada 75 keluarga kehilangan anaknya. Ada 75 orang tentara yang tidak akan pernah pulang lagi. Tetapi karena hari itu ada seorang yang namanya Desmond Doss yang devoted to obey. Dia punya pemahaman untuk dia nggak pernah mau bawa senjata. Yang dia minta, yang dia pengen adalah pergi ke sana untuk menyelamatkan orang. Saya nggak punya masalah dengan orang-orang yang punya pekerjaan sebagai tentara. Saya nggak punya masalah dengan orang-orang yang mengangkat senjata. Tetapi Desmond Doss devoted to obey apa yang dia dengar. Dan kemudian dia yakin banget, dia percaya banget. Dia adalah seorang penganut Advent. Dan sampai akhir masa hidupnya, dia masih dikenal dan masih sharing, masih diundang cuman untuk cerita tentang hal ini. Obedience is a response. Obedience is a response. Kita dari 7C tadi kita bisa dengar bahwa ada cerita dari seorang anggota kita, dari orang member kita dari Good News, Kak Erna, cerita tentang bagaimana dia bergumul ketika dia terima bad reports dari dokter. Saya rasa ini juga waktu yang tepat untuk saya bisa share di tengah-tengah kita bahwa beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya, semua orang di gereja ini tahu bahwa istri saya mengandung. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu, tepat di hari ulang tahun istri saya, tanggal 21 Juni, kita pergi ke dokter, terus kemudian dokter kasih tahu kita satu statement yang tidak pernah pengen didengar oleh orang tua manapun. Dokter bilang begini, kandungan yang ada di bayi yang ada di kandungan istri bapak harus digugurkan karena dia punya symptoms hydrops. Ada cairan di bawah kulitnya dan dia tidak akan mungkin hidup. Jadi sebaiknya digugurkan. Kita pulang tanggal 21 di tengah-tengah ulang tahun istri saya. Kita tetap harus kumpul dengan keluarga. Lalu kemudian beberapa hari kemudian kita keliling untuk cari dokter lain. Second opinion, third opinion, fourth opinion. Kita ketemu kurang lebih 5 dokter. Semua dokter bilang sama bahwa bayi yang ada di kandungannya harus digugurkan. Satu hal, saya nggak coba untuk argue, saya juga nggak coba untuk juga bicara tentang dunia medis dengan dunia kedokteran. Tetapi ada satu hal yang ada di kepala saya sejak saya kecil. Ada satu hal yang ada diajarkan di sekolah minggu, di gereja, yang ada di kepala saya dari sejak saya kecil. It's my own conviction. Keyakinan saya pribadi bahwa semua nyawa itu datang daripada Tuhan dan kita nggak boleh ambil. Saya nggak against dengan banyak orang yang mau ambil keputusan untuk mau digugurkan atau terus kemudian I have nothing against it. Tetapi saya punya my own conviction. Segala nyawa itu datang daripada Tuhan. Dan kita tidak berhak membunuh karena ada tulisannya dan ada perintahnya di dalam Alkitab dilarang membunuh. Dan sampai hari ini, we are a happy parents. Karena sampai hari ini kita memutuskan untuk kita akan enjoy prosesnya. Sampai hari ini, tadi malam saya siapin khotbah. Saya harus siapin khotbah dalam kondisi yang cukup mendadak karena seharusnya Pastor Sam yang ada di sini. Beliau minta maaf untuk tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Saya siapin khotbah, istri saya istirahat. Berkali-kali dia bilang, Dedek, tos, Dek, tos. Because babynya gerak. Dan kemudian dia bergerak. Dia ada di situ. Dia hidup. Sampai hari ini, saya masih doain itu bayi. Sampai hari ini, saya masih doain itu bayi. Sampai hari ini saya masih bacain Amsal.
Setiap hari saya bacain satu pasal Amsal. Setiap hari saya masih kasih tahu sama dia, you gonna have a strong heart, a strong lung, you gonna have a strong mind, you gonna be a blessing to many. You gonna have double portion of my anointing. Kamu akan punya hal-hal yang luar biasa. Masa depan kamu akan cerah. Setiap hari saya kasih tahu begitu. Setiap hari. Setiap pergi ke dokter, dan dokter selalu bilang, terakhir kita pergi ke dokter, dokternya bilang begini, siap-siap untuk terjadi persalinan sebab air ketuban sudah mulai sedikit dan ya dia bisa keluar kapan saja. We decide to obey. We decide to obey. Because obedience is our responsibility. The outcome is God's. Karena obedience, ketaatan, itu tanggung jawab kita. Respon kita. Tetapi hasil bukan punya kita. Punya Tuhan. Saya akan kesaksian lagi mungkin nanti di sini. Saya bisa cerita lagi mungkin nanti di sini gimana endingnya. Tetapi saya tahu yang pasti dari hari ini. Sebelumnya saya tahu bahwa hasilnya Tuhan sudah pernah ada di situ duluan. Dia Alfa dan Omega. Apapun yang terjadi, dia sudah lihat. Dan apapun yang terjadi, it's the best. It's the best. Selama proses ini kita decide untuk we're gonna be happy about it. Apakah ada tangisan? Ya tentu saja. Karena untuk jadi taat gak cuma terus kemudian jalan dan terus tiba-tiba taat. Taat take efforts. Kita perlu kerja keras, kita perlu terus kemudian niat, kita perlu terus kemudian ambil langkah untuk jadi taat. Obey is not that easy. Obey is a responsibility. Itu tanggung jawab. Seperti yang saya bilang tadi. Enggak tiba-tiba terus kemudian Jesus is my God. I decide that Jesus is my God. Saya tahu Yesus itu Tuhan. Dari kecil saya udah tahu. But it's a different thing waktu saya pilih Jesus is my God. Obedience is our responsibility. Hasilnya, the outcome is God's. Biar kemuliaan jadi buat namanya, biar segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami belajar sesuatu, kami mau belajar, kami mau ambil bagian, untuk kami juga mau obey, kami mau taat. Tanda-tandanya jelas, kami akan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab tanda-tanda itu akan mengikuti orang-orang percaya. Kami semua akan jadi garam, jadi terang dimanapun kami pergi. Apapun yang kami buat, orang-orang akan melihat ada Yesus, ada Kristus dalam setiap kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, orang-orang akan tahu bahwa ada pekerjaan Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang ada di tempat ini, supaya kami semua bisa pulang jadi kepala, bukan jadi ekor, terus naik tidak akan pernah turun. Apapun yang kami kerjakan akan berhasil, dan biar sukacita dan sejahtera Allah, berkat-berkat boleh turun ke atas kami semua, dan kami semua boleh pulang dalam sukacita Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya bilang, amin.